keasikan jadinya sampai tiba-tiba anjir gue udah 50 tahun gitu. Masa sih orang Jepang gak suka begini? Masuk tapi gak keluar. Enggak, keluar mah tetap, cuman di luar. Apanya nih? YouTube siapa gitu? YouTube Jepang. Di Indo mah nggak masalah pasangan, yang masalah agama. Oh, dia jadi penyanyi abis itu dia ntar bikin lagu lagi. Bikin lagu. Tembak menembak. Tahu masalah apa di Indonesia? Korupsi. Oke, hai, balik lagi di podcast Pundak Lutut Kaki. Nah, akhirnya teman-teman kita balik lagi nih. Podcast Pundak Lutut Kaki. Dari sekian lama vakum. Iya. Apa kabar nih? Buat yang belum tahu, PLK ada tuh video-video kita dulu. Iya. Dan konten-konten ada juga di Spotify ya. Di Spotify kita udah berapa episode kemarin? Udah ada 30 ya? 40 ya, 30 lebih hampir 40 Iya. di Pundak Lutut Kaki. Nah, sekarang ini gue mau memperkenalkan diri, gue Aap. Gue Lilis. Ya, Mamat Meki. Nah, Lilis ini kayak edisional lah. Edisional buat pengganti Mas Cahyo. Nah, kebetulan Mas Cahyo hari ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga cepet sembuh ya, yuk. Ya, Mas Cahyo lagi sakit gitu, makanya dia nggak ada di kantor. Ya udahlah, kita bertiga aja gitu. Oke, PLK seperti biasa akan membawakan topik-topik yang Waduh. Yang kocak abis pokoknya. Iya, pokoknya konten-konten yang tidak menyinggung, misal kita nggak ngomongin pajak, ngomongin Rubicon, ngomongin. Tapi ngomongin kekayaan, gitu, ngomongin soal pajak 35 triliun kayak. Tapi kita mau ngomongin 3 periode. Udahlah, ya udah biarin aja gitu kan. Oke, yang pertama jadi pembahasan kita adalah topik di mana atau berita di mana rakyat Jepang nih sedang digemparkan sama apa namanya? Shoshu apa? Ada 2 fenomenanya, yaitu kalau kita lihat di beberapa media yaitu di Den Times itu namanya Soshika. Soshika itu jadi fenomena di mana masyarakat Jepang itu misalnya kayak wah ini lama. Oh ini ada. Ya intinya Jepang sekarang sedang mengalami krisis populasi manusia. Dia menurunnya jumlah kelahiran yang terjadi di Jepang. Ya, jadi tingkat penurunan populasi di Jepang itu kayak turun gitu. Nah, sebagai nyalain dulu, lu nyala ya? Iya, belum. Pencet lama. Dah, nggak apa-apa. Oke. Sebagai kita pembawa acara nih, kita berhak mengomentari. Oh, iya kita ngobrol topik-topik. Gue mau kalian pendapat masing-masing nih. Kok bisa gitu? Satu negara itu mengalami penurunan populasi, sedangkan di Indonesia, tambah korupsinya. Parah gitu. Ya dari lu dulu deh, Bob. Jepang ya? Iya. Iya karena mungkin apa ya? Apa? Di sana sih industri bokepnya juga nggak bagus lagi. Justru bagus loh. Iya, itu ya industri soal dunia, industri dewasanya hidup ya gitu. Tapi tidak mau kelahirannya rendah gitu. Ya kan nggak di sana tuh. Ntar disensor ya tolong. Nah, mungkin di sana nggak ada OnlyFans kali. Ada, di sana tuh ada. Di sana nggak ada Bumble kayak. Nggak tahu. Ya, di sana tuh kayak lu gini loh, ibaratnya lu tapi nggak jadi gitu. Gitu anjir. Mungkin masuk tapi nggak keluar. Enggak, keluar mah tetap, cuman di luar. Apanya nih? Apanya keluar? Jadi gitu anjir. Ya menurut gua sih ya, kalau Jepang tuh gimana ya, orang lakinya juga nggak suka sama cewek, sukanya sama boneka malahan kan. Iya kan, bukan 2D doang, karena ada dildo yang bentuk fisik boneka gitu kan. Itu sampai dinikahin bro. Di Jepang tuh beneran digelarin resepsinya anjir.
Kenapa nggak kayak di Indonesia? Karena Indonesia dulu kita ada sinetron Jini Oh Jini. Kenapa tuh? Kenapa ya Jini Oh Jini? Ada yang tahu ya dulu? Tahu, Tuyul dan Mbak Yul. Gitu. Bukan Jini Oh Jini. Apa ya? Gue lupa namanya. Tolol ngeblank, goblok. Gue lupa ada tuh yang dia boneka terus bisa berubah jadi manusia. Sinetron apa gue lupa. Sinetron zaman dulu. Apa itu nggak tahu gua. Apa ya? Beda angkatan lah, Cok. Ya, itu deh pokoknya yang anak 90 pasti tahu. Terus Lis, dari tanggapan lu nih sebagai cewek nih ya yang nantinya akan memproduksi gitu kan. Produksi. Itu manusia selanjutnya gitu kan. Itu lu gimana gitu menanggapi soal penurunan populasi di Jepang ini yang angka kelahirannya bahkan turun gitu kan. Iya. Kalau kata Gitu. gue sih tuh gara-gara mereka tuh sibuk ngejar karir. Woi, tangga tuh. Bukan rumah tangga nih, ngomongin masalah kan ada. Ngejar karir. Iya, lu kayak tau gak sih kalau Iya, tahu. kerjanya tuh gitu Iya, banget iya. kan. Terus jadi kayak masalah apa kayak Itu jalan dulu tuh. Oh, mati sih. Mati tuh. tahu sumpah. Pakai ini aja. Pakai HP. Emang nggak Habis mati? itu baterainya. Berapa kali? Ini nyala gue tuh. Tadi kan juga Nyala tadi. Oke. Ini pakai HP lu coba. Udah. Di sini, balik. di Gini aja megangnya. Dipegang aja, Bu. Gini aja nih, gini. Iya, audionya gini. Di mic aja. jadi kalau menurut gua Deketin aja, Bu. ya ya itu mereka tuh kayak terlalu sibuk ngejar karir gitu gak sih guys. Jadi masalah rumah tangga gitu-gitu belakangan dia kayak mirip-mirip sama Korea tau. Iya, emang makanya mirip. sama Emang sebenarnya. mirip. Emang mirip. Soalnya Cuman- kalau idealis menyorong Korea tuh kayak ya udah gue karir dulu itu tuh belakangan. Terus makanya mungkin ada yang kayak keasikan jadinya sampai tiba-tiba anjir gue udah 50 tahun gitu. Masa sih orang Jepang gak suka begini? Ya kalau nggak suka kan nggak ada industrinya anjir. Kan itu industrinya banyak. Ah, udah bosan kali. Datang. Gue minta. Di mulu. Nggak tahu ya, orang Jepang tuh iya bener sih ngejar karir. Cuman yang berkarir kan yang udah pastinya buat menghidupi keluarga kan. Kalau di sana tuh. Biaya hidupnya tinggi kali. Nah, itu Ya, salah itu satunya. Biaya hidup tinggi tuh ngaruh juga buat pekerja di sana tuh dituntut buat lebih giat buat bekerja gitu. Tingkat stresnya juga tinggi, Bro, di sana, Bro. Iya, dia kan emang angka bunuh diri juga tinggi. Iya, anak bundirnya, angka bundirnya. Angka bunuh diri terus juga kayak apa misalnya kayak mungkin gua nggak tahu standar kali ya orang Jepang punya standar kali. Misalnya kalau ketemu pasangan mesti yang kayak gimana. Enggak juga sih. Indonesia juga anjir tinggi-tinggi aja. Ya, kita mah gampang nyari yang SNI aja. Ini kayaknya kalau gue pernah lihat di YouTube siapa gitu, YouTube depan. Di Indo mah nggak masalah pasangan, yang masalah agama. Agama nggak masalah ini Nggak sama. masalah ya? Tahu nggak masalah apa di Indonesia? Apa? Korupsi. Aduh, anjir. Itu yang. Tapi di sana tuh tingkat stresnya tuh ekstrim loh. Sama Di kenapa Jepang tuh? Iya, kalau kayak di Jepang kan lu stres nih sama kerjaan nih, terus lagi beban masalah hidup lu tuh berat, terus ambil tali bunuh diri aja gitu kan. Kalau di Iya. kita tuh enggak gitu. Bedanya kalau di sana nggak Di sini ngapain? di Aussie kan pakai tali buat gantung di. Kalau kita mah tali silaturahmi. Dari tangan ya. Dari tangan. Enggak, kalau di Indo tuh kayak anjir, orangnya kelewat santai sih menurut gua gitu. Jadi Iya, makanya iya. orangnya relax gitu. Kalau nafsunya libidonya tinggi gitu kan. Ya udah gitu aja gitu. Maksudnya Iya, dia kalau kalaupun dia stres sama kerjaan gitu ya. Orang Indonesia paling nulis status tuh alah udah happy lagi gitu. Nggak, Jepang kan juga susah nulis ada kata gitu kan. Kasih main. Ya kan nggak ngasih beda pak. Kalau di Indo gitu. Kita udah maki-maki nih lewat status gitu kan, terus dibaca sama yang dituju gitu. Udah happy Cuek, lagi gitu. kayaknya. Ya mungkin karena kalau kita kan Indonesia tuh kalau udah nggak ada akar pohon pun jadi. Oh dia kan nggak beda kali. Karena udah ada industrinya. Aku tinggal buka. Bahkan sana mungkin banget ada industri bokepnya. Misalnya udah legal banget. Gua
Kangen, bentar bokep. Bos lu kan kayak gitu. Buka dulu OnlyFans apa. Jadi dia bisa pakai VPN. Tapi lu suka nggak mas negara Jepang? Nih berdua nih. Apa? Suka nggak sama negara Jepang? Gue enggak. Gua negaranya nggak suka, wanitanya. Tapi gue udah suka negaranya gue. Iya bagus emang. Bagus tertata gitu. Rapi, bersih, Iya, terus bersih. negaranya juga disiplin kan, gitu. Negara maju. Maju banget. Terus dia nggak, kalau gue lihat di YouTube ada tuh yang konten kreator dia yang tinggal hidup di Jepang. Tapi ada yang gue aneh tuh bedanya di Indonesia tuh dia bilang di sana tuh kalau kita nyapa orang asing atau anak kecil gitu, kita bisa dilaporan polisi. Oh, Beda iya. kalau kita kan yang terkena anak kecil kan emang kita tegur sapa gitu, tetangga kita anak kecil. Kalau di sana emang enggak, gue pernah liat konten kreator siapa gitu, gue lupa namanya. Dia nyapa anak kecil gitu, emang kita tetangganya, tapi dia dilaporin gitu, karena mungkin mengganggu atau misalnya karena mungkin beberapa belakangan tuh ada kasus tentang apa penculikan anak atau apa gitu, jadi sampai sugesnya sampai dilaporin polisi sudah akhirnya konfirmasi ke rumahnya yang Nyapa. konten kreatornya itu gitu, jadi set gue segini aman polisi mah bohong. Indonesia banyak kidnapping. Gitu. Tapi emang budaya apa wisata aja sih kalau Jepang pasti orang suka. Jangan salah, kebalik dong. Indonesia wisata bagus. mah. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan keluar, pasti salah satu favoritnya Jepang. Iya, Jepang. Gitu kan. Jepang destinasi wisata dewasa. Nggak mungkin kita kan jajan datangin masuk kita, gue mau wisata kemana? Bisa aja kita kalau kita mau lihat Counter Strike di sono. Aduh. Goblok anjing. Tolong. Enggak ikutan. Nggak contoh. Ya. Nanti gimana? Gak ikutan gue ya. Gak ikutan. Cuci tangan gue gak mau tahu. Ya. Parah. Nggak contoh. Kita nggak tahu kan. Lihat di Counter Strike kan gitu. Udah. Nah, nih sama berita terakhir nih. Iya. Kemarin ada kasus yang lu tau gak sih kalau di daerah Jakarta itu ada kayak beberapa kotak amal yang dikasih QRIS, Iya. Oh ya palsu. kris, terus krisnya itu diganti sama orang pakai kris Iya, dia. Iya. Kreatif ya. Kreatif cok. Kreatif lagi gokil. Lu gak punya hati nurani ya? Iya. Kepikir nggak maksudnya di luar jatuh nih, kepikiran aja ya. Gitu ya. Kata gue, ih boleh nih gue tuker pakai kris gue. Yang kayak gini, uncang-uncang kaki besoknya dapat duit gitu. Iseng banget, tapi gue iseng banget, tapi Iya, dosa sih, cuman anjing kreatifnya gokil nih. Tapi orang Indonesia kayak gitu-gitu kreatifnya. Iya. Parah lu. Iya, Buat gokil buat juga kriminal sama Indonesia parah. Otak ama ada apa barcode dia kan di barcode dia. Goblok. Enggak, emang dia nggak ada CCTV. Kan pasti kalau itu ada makanya ketahuan kan karena kan nggak CCTV. semua misalnya masjid kan ada barcode kan, pasti yang ada barcode mungkin masjidnya yang udah Gede. besar, iya. Tapi kan pasti ada CCTV-nya, dia nggak merhatiin gitu ada CCTV mana dia 38 masjid lagi tempatnya. Kan gokil juga, berarti dia nggak tahu gue entah awalnya dia kecolongan. Tapi kalau gue misalnya. lihat fotonya ya kayaknya emang dia minoritas. Ini dia kerja di salah satu bank, pegawai bank. Gue Oh, baca iya? tuh tadi pagi di CNN gitu. Gue nonton dia kerja di salah satu pegawai bank di pemerintah. Gimana? Paling Gitu ya. ini CBA. Emang CB mah bukan, CB mah bukan. swasta, iya. Oh iya CBA swasta ya? Iya, CB swasta. Yang pemerintah BUMN apa dong? Itu ada. Wah. Rakyat makan rakyat. Aduh bangsat nih banyak dibip nih, banyak dibip. Kas pajak belum selesai. Ya karena ada kasus ini kan buat tutupin. Aduh. Aduh parah. No comment. Iya. Bisa juga sih, bisa jadi. Apa kabar? Kita kan PLK berdiri karena dia kan. Aduh gitu. Udah Jadi salah. Udah salah gue mati, vonis banding lagi.
Tapi kan hukuman mati sekarang ini, maksudnya agak diringankan 10 tahun sebelum ada eksekusi mati kan. Maksudnya gimana? Hukuman mati ya dia kalau hukuman mati tuh enggak apa langsung hukuman mati. Iya, cuman kan nanti kan bisa ada di berapa lama durasi penjaranya? Iya, maksudnya ada spare waktu tuh 10 tahun buat dia nikmatin hidupnya dulu, terus nantinya nikmatin hidupnya. Main golep. Enggak kan emang gitu. Terus nanti ketika dia berperilakuan baik, pasti ada remisi kan. Waduh, baik apanya tuh? Ya, sholat di penjara kan baik, berkelakuan baik. Oh, lebih jadi agamis ya, iya. pakai sebat tertutup ya. Kemarin kan sidang mulai tuh. Aduh anjing. Mulai. Gitu. Iya. Jadinya nanti wah, kata Hotman Paris bakalan mahal banget surat keberlakuan perilaku baik itu di penjara gitu katanya. Emang bukannya kita kayak gitu? Walaupun kita nakal tapi bukan baik udah jadi otomatis kita diharap netizen kita berperlakuan baik. Penting kan surat berperlakuan baik. Iya kan? Takutnya tadi jadi duta gitu. Bisa kan misalnya jadi duta kayak dulu misalnya duta dan beda duta. Aduh. Bayangin dia jadi penyanyi abis itu ntar bikin lagu lagi. Bikin lagu. Tembak menembak. Apa kan apa lagi itunya ya? Oh iya. Kan betul juga kan menembak. Temen kan ada Piccolo gitu. Dragon Ball anjing. Udahlah, segini aja podcast hari ini. Nantikan podcast episode berikutnya yang pasti di YouTube-nya Berdasi Project. Kita akan terus aktif setiap minggunya. Mau ada Mas Cahyo atau enggak, atau ada gua atau enggak, akan tetap aktif juga gitu PLK. Soalnya interaksi diri terlalu formal. Tidak suka saya. Enggak, emang kita sekolah yang jadinya pagi formal. Duh anjir. Oke. Gua Mas pamit undur diri. Enggak tahu gue ngomong apa. Gue Lilis. Gue Lilis pamit undur diri. Gue anak magang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.